Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Lagi bertemu dengan saya Arya Narko dan sahabat saya Gustir ya. Dalam segmen Selamat Sore Medan. Hari ini tentunya ada beberapa kisah-kisah dan berita yang memang menjadi perhatian ya, Bang, terutama menyangkut soal minyak goreng ini yang sempat langka, kemudian ada kebijakan baru, terus stoknya muncul lagi gitu. Tiba-tiba ada mendadak gitu. Kayak lagu Tulus nih. Ya. Oh gitu ya. Hari minyak goreng ini tiba-tiba ada. Ya, kita langsung Bang, mungkin langsung dibacakan saja nih. Ya, ini berita pertama dari setelah keluarnya keputusan beberapa purnama keluar keputusan dari menteri terkait Bapak dengan Presiden tapi melalui menteri mencabut kebijakan harga eceran tertinggi 14.000. Kayaknya pemerintah kalah ini ya. Bisa dibilang gitu ya? Bisa lah. Tiba-tiba stok yang tadinya hampir tidak ada. Kalau kita pergi ke retail ke mana-mana itu di rak-rak itu kosong. Tadi ada. Sekarang ada. Merek-merek ternama keluar lagi. Oh, ini semacam suatu keajaiban atau semacam permainan? Nah, itu yang kita nggak tahu. Iya ya. Ya, semuanya ada. Betul. Ini tadi di beberapa retail ya kan, seperti di mana tadi saya baca Smartco, ada di di Smartco juga itu muncul seperti merek-merek Bimoli gitu ya, yang Bimoli, Film, menurut warga waktu Sanko, kemarin nggak ada. Saya beli katanya. Dulu sebelumnya ini itu merek-merek itu kurasa merek-merek nggak terkenal lah. Kurasa minyak curah itu ya. Mungkin dibungkusin. Iya, dengan kan? agak dikasih gambar sedikit. Kasih gambar. Sekarang sudah muncul kembali dia. Ini ada tapi dengan harga yang wow ya. Betul. Di kisaran tadi antara 22.000 sampai 24.000 per liter. Mahal ya. Lumayan. Kembali ke harga normal. Enggak normal sebenarnya. Kalau dulu abnormal. Dulu biasanya kalau yang 2 literan itu yang paling mahal itu sekitar 32.000. Jadi kalau 1 liter itu berapa tadi? 24.000 itu berarti 2 liter kan 48.000. Oh gitu ya. Dalam ya. Dalam lah kita. Ngos-ngosan ya. Ini kayaknya pedagang gorengan pun nanti berpikir iya. Kayaknya curah lah. Itulah makin banyak penyakit kita ini. Ini kita lihat videonya. Okay. Ya. Nah ini petugas tadi sedang, padahal tadinya di rak-rak itu sedang kosong, namun diisi kembali oleh petugas-petugasnya. Bisa terlihat sendiri bahwa harga untuk Bimoli ini 21.800 ukuran segini. Ini untuk harga Bimoli itu 21.800, tapi untuk ukuran kecil yang 1000 ml ini 21.800. Terus untuk Fortune
itu harganya 39.900, dan untuk ukuran Fortune juga nih 39.900. Lalu Vilma itu 41.900, dan ini Bimoli yang 1000 mili itu 21.800. Nah, untuk Tropicana Slim yang ukuran gede seperti ini itu harganya 42.900. Padahal tadinya stok minyak di sini itu di rak-rak ini itu sedang kosong, namun petugas kembali mengisi minyak-minyak yang ada dan kosong ini. Nah, ini Aku akan menunjukkan bahwa stok-stok minyak, kardus-kardus minyak yang sudah dibuka oleh mereka, seperti itu. Jadi untuk Anda yang mau beli minyak nih bisa sekali, namun harganya kembali normal. Dimana untuk yang 5 liter ini harganya 114.500. Terus untuk Sanko yang 500 mili itu 114.800. Terus Bimoli yang sebesar ini harganya 44.900. Jadi semua harga sudah kembali normal, dan minyak pun tidak kembali langka karena sudah tersedia di beberapa tempat, dan stoknya sangat banyak. Nah, itu tadi Bang video singkat laporan dari Anissa ya. Setelah adanya pencabutan soal harga eceran tertinggi, stok minyak pun kembali ada gitu, rame ya, kan muncul. tadi kan. Tapi harganya cukup wow ya. Tadi ada 39.000, 42.000. Vilma atau apa yang sampai 40 sekian ribu tadi ini. Berarti hampir berapa kali lipat tuh? 3 kali lipat ya. Makanya ini nanti ke depan kita lebih banyak makan rebusan lah ya, jagung rebus ya, atau bakar-bakar ya. Ya kan? Iya. Ya, ini sangat mahal sekali kalau saya lihat tadi. Iya, tapi kenapa gitu ya? Mungkin ini yang titik persoalan yang kita mau tahu kan. Iya. Kenapa kemarin itu ketika harganya samaratakan itu tidak ada, tapi begitu dicabut langsung ada. Mungkin karena takut rugi gitu kan? Ya. Berarti persoalan kan bukan terletak pada produksinya sebenarnya. Enggak. Iya kan? Tapi pada permasalahannya. Soal kan? Itu tadi harusnya ketika pemerintah menerapkan harga ecer tertinggi, ya adalah pula kompensasi untuk mengurangi beban produksi misalnya gitu Bang, kan gitu. Ini sementara misalnya lah pihak retail, kita udah beli misalnya harga dari produsen beli 15.000, masa kita disuruh jual 14.000? Rugi dong. Rugi dong kita. Ya kan? Iya. Ini mungkin kita langsung tanya ke reporter Anissa. kita. Halo Nisa. Halo Bang, selamat sore. Ya, selamat sore Nisa. Ini tadi di mana saja yang stok minyaknya kembali muncul kira-kira, di retail mana saja kira-kira? Kalau sejauh ini dari Amatan Tribun Medan itu Bang, itu ada di Ring Road City Walk, terus di Carrefour, sama di Hypermart yang ada di jalan Hypermart Sun Plaza. Bukan, Hypermart Sun Plaza itu lagi kosong Bang. Tadi ada. Oh, yang di apa barangkali di dekat Pinang Baris ya, Gatot Subroto. Oh, iya, Gatot Subroto. Iya. Nah, kalau dari pantauan Nisa sendiri seperti apa harganya dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu? Baik Bang, ini kan sebelumnya di beberapa tempat menurut hasil wawancara tadi bahwa masyarakat ini beberapa kali mendatangi City Walk ini Bang. Namun kemarin itu sempat kosong, di rak-rak itu kosong sekali, tidak ada satupun. Dan bahkan mereka pun kalau membeli minyak itu harus sama petugasnya terlebih dahulu seperti itu Bang, biar bisa diambilkan berapa biji. Iya. Nah, ada syarat dan ketentuan juga kayaknya nih saya kemarin. Kalau nggak salah itu harus beli 100.000 belanja baru bisa beli minyak. Gitu. Sekarang apa masih seperti itu? Nah, namun sekarang malah pada saat tadi pantauan itu
petugas sedang menjajakan minyak-minyak dari kardus-kardus yang ada untuk dijajakan kembali, dan itu merek-merek yang seperti Bimoli, Sanko, terus Filma ya, Filma. Filma. Nah, itu semua dijajakan kembali seperti itu telah ditimbun, seperti Bang juga ditimbun. Nah, hal itu juga terlihat dari beberapa kardus minyak yang ada di Sumarko ini dikeluarkan kembali Bang di luar. Jadi minyak itu kembali banyak seperti itu Bang. Dan untuk harga sejauh ini yang tadinya itu harga 14.000 dimulai dari yang harga minyak sekarang itu dari 22.000 sampai hingga ada yang 44.900 Bang. Itu harga tertingginya yang ukuran 200 mm Bang. Militer. Iya. Militer segini. Iya, militer maksudnya. Iya. Kemudian tadi juga saya dengar ada semacam sidak-sidak ya, Nisa. Ada dapat informasi nggak soal sidak-sidak? Oke Bang, sejauh ini aturannya tadi itu Disperindak Polda melakukan penyidakan. Namun dari pantauan dari pantauan kami di lapangan hingga saat ini penyidikan itu belum ada di lapangan Bang, seperti itu. Dan untuk tadi juga sudah ditanyakan ke Disperindak Sumut bahwa sebenarnya mereka masih akan melakukan penyidakan, tapi belum diketahui pasti kapan terlaksananya seperti itu Bang. Nah, terkait apa tadi gimana nih pandangan dari misalnya mungkin dari Disperindak lah, atau mungkin dari pengamat ya kan, atau Satgas Pangan itu kenapa setelah head ini tidak diberlakukan lagi tiba-tiba muncul lagi minyak-minyak ini? Menurut pandangan mereka itu kira-kira apa sih sebabnya ya kan? Atau memang ditahan selama ini kan, bukan ditimbun ya, tapi ditahan barangkali istilahnya lebih tepat. Apa memang seperti itu? Oke, nah sejauh ini Bang, kalau dari beberapa pendapat pengamat itu memang betul adanya dugaan retail ini menahan minyak ini seperti agar harga kembali normal seperti dulu. Sebab mereka takut dirugikan, sehingga terjadilah penahanan ini, dan akhirnya pemerintah pun menyerah dan akhirnya harga biar kembali normal. Iya, kalah kan istilahnya. Oh, berarti minyak-minyak ini ditahan dalam kondisi ditimbun lah gitu kira-kira. Iya kan? Sebenarnya permainan kata-kata sebenarnya ya gitu juga, kan? Biar nggak keluar jadi ditahan dulu minyak-minyak ini di gudang gitu ya, dalam posisi tertimbun gitu ya, menunggu kebijakan baru gitu kira-kira ya, menurut para pengamat ya. Menurut para pengamat, karena mereka istilahnya juga membeli kemarin dengan harga yang berbeda, malah tiba-tiba menjadi 14.000, otomatis kan terjadi kerugian yang sangat besar Bang. Maka dari itu mereka mencoba menahan beberapa produk ternama ini seperti itu Bang. Tadi kita ada coba wawancara nggak misalnya dengan pihak retail gitu soal masalah kemunculan yang mendadak dari minyak goreng ini ya? Sejauh ini masih dicoba konfirmasi, karena beberapa yang dikunjungi tadi sempat lagi ada kegiatan katanya, jadi belum bisa di. Iya betul. Kegiatan membongkar minyak di gudang kayaknya ya. agak tiarap lah kalau kayak gini. Di lapangan karena harga minyak meningkat drastis ini Bang, ada beberapa ibu rumah tangga ini yang beralih ke minyak kelapa Bang. Karena minyak kelapa kan lebih mahal enggak? Bikin sendiri. Karena harga minyak kelapa untuk produk Kara itu Bang kan harganya 2 liter itu 60.000. Jadi mereka kebanyakan membeli itu. Alasannya karena pertama itu mahal, kedua dia 2 liter udah mendapat 60 dengan harga 60.000 Bang. Seperti itu. Itu perbandingannya ya. Dan mungkin lebih apa ya, pemakaiannya lebih hemat dan lebih efisien. Iya. Terus juga mungkin alibi mereka juga, karena kan kalau pakai minyak kelapa juga ini katanya kalau menggoreng itu lebih tidak bakal minyaknya Bang, seperti itu. Gitu ya. Jadi ada beberapa pembeli tadi yang beralih ke minyak Kara itu Bang, seperti itu. Oke.
Ya, oke. Baik, Nisa, Nisa. terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali nanti coba diupayakan konfirmasi dengan pihak retail lah ya. Ya. Kenapa kok tiba-tiba muncul? Apakah selama ini memang Ya. barang ini ditahan dalam posisi tertimbun gitu? Ya memang itulah kayaknya. Gak usah ditanya lagi ya, itu jawabannya. Ya, mungkin itu saja Nisa. Iya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat bertugas kembali. Ini kan memang ya cukup apa ya, membagongkan lah ya. Tiba-tiba muncul kembali Ya. dengan harga yang relatif cukup tinggi begitu ya Bang. Ya kekacauan ini ya sebenarnya di apa ya, kalau kita berpendapat itu ya memang dimulai dari pemerintah juga. Ngapainlah tiba-tiba diturunkannya kemarin pakai harga eceran tertinggi ya. 14.000. Ya, angka 14.000 itu sampai sekarang aku masih bertanya-tanya kan. Apa itu dapatnya dari mana patokannya gitu ya. Kenapa bisa dapat 14.000? gitu Nah, kemudian terbukti bahwa angka 14.000 itu sepertinya tidak dikoordinasikan barangkali, tidak dikomunikasikan sama semua pihak-pihak stakeholder yang terlibat di situ kan, sampai ke perkebunannya barangkali kan, ke perkebunan bagaimana mereka ongkos produksi ketika panen, ketika apa itu kan nggak turun sama sekali. Di pabrik nggak turun, harga minyak nggak turun untuk produksinya apa tuh mesin-mesinnya itu kan alat kerja itu kan dijalankan dengan minyak juga, dengan solarnya nggak turun, malah naik kan, harga solar kan naik, Dexlight dan sebagainya. Rugi kan? Ya rugi, gimana mau dia bisa jual rugi? Tahan dong. Iya betul. Tapi di tengah kebijakan baru ini minyak kembali muncul, ini di Siantar ada satu kasus ya diungkap Polres Siantar ini ada mau menyelundupkan sekitar 1 ton lah ya. Menyelundupkan 1 ton gitu ya. Iya, ini kayaknya udah ya, apa ya, barangkali kalau kita tebak ya. Nanti kita tanya dulu Alija bagaimana ininya, tapi mungkin kita tebak ini sudah dia beli duluan barangkali. Beli duluan. Tahu-tahu head nggak ada, hapus. Iya. Dalam nih bikinnya kan. Tahan dulu. Begitu cabut jual terus gitu ya. Ketahuan. Ini ada videonya. Ada videonya nih. Coba kita lihat dulu videonya dari Siantar ya. Siantar. TV nanti bang. Jalan PEM ha? Oh ini diserahkan lagi ke sama orang apa? Oh iya. Wawancara resmi. Iyalah. Dan pahlawan. Boleh. Berapa kamera ini aku kerja? Iya bang. Berapa kamera merek itu? Udah bang. Kirim aja ya. Dua kalian sama. Oke, makasih ya. Jadi kemarin betul hari Rabu tanggal 16 kemarin ada kita mengamankan minyak goreng sebanyak 1080 ya, 1080 kotak di Kota Siantar atas informasi dari masyarakat dengan situasi saat sekarang yang terjadi tentang ketersediaan minyak goreng. Langsung kita tindak lanjuti, langsung kita cari, selidiki siapa pemiliknya, dari mana dibeli. Ternyata pemiliknya adalah orang Simalungun, selanjutnya dibeli dari kota Tanah Jawa. Setelah kita ketahui, langsung
kita bersinergi, berkolaborasi, yaitu kita menghubungi Satgas Pangan Kota Pematang Siantar. Selanjutnya menghubungi Satgas Pangan Kota Simalungun, Kabupaten Simalungun. Langsung kami melakukan rapat ya untuk tindak lanjut daripada penanganan daripada penemuan dan pengamanan daripada minyak goreng tersebut. Jadi hasilnya adalah sesuai dengan perintah pimpinan, bahwasanya ketika ada kita temukan seperti itu, Satgas Pangan dan juga pihak kepolisian harus melaksanakan akselerasi percepatan untuk pendistribusian, harus tepat ke sasaran, ke warga masyarakat. Selanjutnya langsung kita dalam pertemuan itu hasilnya adalah bagaimana caranya supaya cepat itu langsung dibagikan kepada warga masyarakat, sehingga diserahkanlah kepada Kadis Perdagangan Kabupaten Simalungun. Rencananya mau dibawa ke Pekanbaru, betul Komandan? Ya, rencananya akan mau dibawa ke Pekanbaru. Ya. Yang modif ini, ini kan kemarin udah diselesaikan. Artinya bahwa itu kan minyak goreng yang diindikasikan mau dikirim itu kan ini masuk ke Satgas Pangan. Jadi kemarin kan kolaborasi antara Satgas Pangan Simalungun dengan Siantar, karena ini kan dari Simalungun, TKP-nya di Siantar. Jadi bahwa kemarin itu ada kesimpulan ini akan kita kembalikan operasi pasar. Tapi ini bagi dua ya. Nah itu di situ bagi dua, ada yang ke Siantar, Simalungun. Ini rencananya mau kemana kian ini Pak? Ini mau dioperasi pasarkan. Enggak, yang sebelumnya Pak, mau ke Pekanbaru Pak ya? Tahu, karena ini kemarin ini dapat dari pengampas. Bukan dari karena apa operasi pasar, pengampas. Jadi mau dikirim lagi kira gitu lah Pak? Ya rencananya begitu kian. Jadi ini karena memang Satgas Pangan ini kan mengamankan, menyampaikan, bukan ada artinya apa, ini kita kembalikan ke operasi pasar Simalungun. Pak izin Pak, nama lengkap kita Pak? Nama saya ini Leo Ahmad Alo. Ya. Jabatan kita Pak? Saya Kadis Perindak Simalungun. Oke, terima kasih Pak ya. Ya, itu tadi Bang. Sepintas soal upaya dugaan penyelundupan ya. Iya, di satu sisi minyak sudah mulai memenuhi rak-rak retail, ya kan? Tapi di sisi lain ada penyelundupan, upaya penyelundupan. Iya, ini mungkin kita langsung saja bertanya ke teman kita Alija. Ya, halo Ja. Ya, selamat sore Bang Agus dan Bang Ara. Ya, selamat sore. Sepertinya hujan mulai ya? tampak cerah ya kamera Anda ya. Iya. Tampak segar. Ya, Ja. Ini ngomong-ngomong soal dugaan penyelundupan minyak goreng ini apakah memang minyak itu diperoleh secara legal kemudian akan dijual kembali, atau memang didapat secara tidak legal lalu mau diselundupkan? Ini seperti apa, Ja? Ya. Nah, perlu saya laporkan bahwasannya kegiatan Polres Pematang Siantar, khususnya Reskrim Polres Pematang Siantar, mengetahui adanya timbunan minyak yang jumlahnya itu 1080 liter maksud saya, itu atau 1 ton lebih, itu mau dikirimkan Pekanbaru, dan pengirimnya itu rencananya adalah orangnya itu bermarga Manurung ya, Ibu MP Manurung. Nah, katanya dia 1 ton minyak goreng itu mau dikirimkan ke Pekanbaru untuk keluarganya gitu. Jadi di sini Bang, kalau kata Kasat Reskrim bahwasannya kegiatan dia ini atas nama pribadi, bukan pengusaha gitu ya Bang ya. Gitu. Jadi minyak goreng yang dia dapatkan itu dibelinya dari sekitaran Simalungun dan Siantar harga murah. Kemudian dikumpulkannya dan dikirimkan ke Pekanbaru di tempat saudaranya, yang mana di sana juga mengalami kelangkaan minyak goreng. Begitu Bang Agus dan Bang Ara. Oh, berarti dia membelinya dengan harga murah dan akan mengirimnya ke familinya di Pekanbaru begitu ya? Dia dari mana dapatnya? Ya, si pelaku ini dari mana dia mendapatkan minyak goreng yang bermerek itu, kalau tidak salah tadi kita lihat ya, Fortune, dengan harga murah di saat sebenarnya kan langka. Iya, dia dari mana dapatnya? Apakah ada channel tertentu ke pabrik kah, atau bisa ke pemerintahan atau gimana? Nah, yang seperti dijelaskan oleh Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun, Pak Dewalo, bahwasannya dia ini mengampas, artinya membeli kecil-kecil dari
saat dimana retail tradisional dan modern itu menjual dengan harga murah, kemudian dikumpulkan dan sehingga tercapai 1.080 liter. Nah, 1.080 liter itu rencananya dikirimkan ke saudaranya di Pekanbaru. Kemudian Satgas Pangan Kota Siantar dan Satgas Pangan Kabupaten Simalungun bersama Polres Pematang Siantar ini rencananya ingin membayari dari hasil kumpulan dari Ibu Manurung itu untuk kemudian dilakukan operasi pasar, didistribusikan kembali ke masyarakat dengan harga yang terjangkau. Gitu, Bang. Oh, berarti nanti barang itu akan dibayari lah ya? Ya. Oh, gitu. Baik. Ini apakah dia tidak rugi misalnya ketika dibayari? Mungkin kalau di Pekanbaru masih ini ya, informasinya di Pekanbaru masih langka dan masih harganya tinggi atau bagaimana? Oh, pasti tinggi ya, karena sekarang harganya pun tinggi ya. Berarti dia sebelumnya dapat dengan harga 14.000 per liter, gitu ya? Ya, sebelumnya dia mendapat dengan harga 14.000 per liter gitu. Nah, jadi Satgas Pangan Siantar dan membayarinya, dan untuk harga sendiri berapa yang dibayari kepada ibu itu juga masih didiskusikan dalam rapat. Baik. Jadi belum tahu berapa harga dibayar untuk ibu itu ya. Kalau dibayar 14.000 balik modal berarti kan. Ya, bisa jadi agak turun kan daripada ibu nyangkut gitu ya. Iya. Udah Bu, 10.000 aja gitu kan. Iyalah kan gitu kan, daripada 2 tahun di dalam gitu kan. Tapi habis ini kalau dijual 40.000 untung loh. Okay. Ya baik ya. Berarti secara hukum ibu yang akan mengirim 1 ton ini tidak ada penanganan secara hukum begitu ya? Nah, untuk tadi yang dijelaskan oleh Kasat Reskrim Pak Banuara Manurung mengatakan bahwa kegiatan ibu ini pribadi, bukan seperti pengusaha gitu, Bang. Silahkan dia sebagai mungkin panik buying gitu ya. Iya. Memberi ke keluarga-keluarga gitu. Kemudian kayaknya sepertinya ini Polres Pematang Siantar dan Satgas Pangan itu hanya melakukan restoratif justice gitu, Bang. Oke. Restoratif justice ya. Baik ya. Terima kasih laporannya ya. Ambil juga aja dari ibu itu. Lumayan kok bisa dapat ya kan? Iya. Oke ya, makasih ya. Selamat sore, selamat bertugas kembali ya. Ya, sangat terima kasih. Ya, itu tadi Bang. Tapi rajin Ibu itu ya. Rajin. Ya, kan? Mungkin dia tadi kata apa ya? Sosok yang sayang keluarga lah ya. Tadi kan disebutkan bahwasannya dia mengumpulkan itu karena mungkin akan dibagikan ke keluarganya. Karena kata Alija tadi dia kan ketika ada misalnya retail memberikan harga murah dia beli. Tapi kan setahu kita itu kan kalau retail itu kan ada jatah kan, paling banyak itu mungkin dia pakai calo kali. Iya, kan? Kita apa kan sekarang kan sebelumnya kan ada kecenderungan seperti itu, suami istri masuk ke retail itu pura-pura nggak kenal kan, sama anaknya sekalian ya kan. Yang Bu tadi itu ibu masuk sama bapak itu tadi? Enggak, itu tetangga saya. Iya, saya nggak kenal siapa dia. Siapa ya? Iya, saya diri saya aja nggak kenal saya. Bawa lupa kalau udah beli minyak goreng. Soal ibu ini memang cukup menarik sebenarnya, Pak. Iya. Di satu sisi memang yang menjadi tanda tanya adalah ketika dia memperoleh minyak itu dengan cara yang seperti apa gitu kan. Biasanya kan bisa mengumpulkan sampai 1 ton. Iya, dan alasannya akan dibagi ke keluarga, ya kita cukup mengapresiasi itulah ya. Tapi yang sangat aneh juga kita lihat ya, kalau aku memandang aneh, mereknya sama ya.
Makanya ini iya harusnya kan kalau misalnya ini ya satu kota, nggak tahu kita apakah pihak kepolisian di Siantar dan jeli ya. Satgas itu jeli atau tidak kan bisa melihat itu. Kalau membeli ketengan lah istilahnya kan beli ketengan eceran kan. Oh dari sana pasti ada bimolinya, sana bimoli, ada sana sanko, ya sana kan? ini, sana merek juga, ya, Madinah atau apa kan banyak merek itu. Ada puluhan merek ketika itu muncul kan. Itu kok Fortune semua. Iya memang agak aneh. Cuman ya karena polisi akan mengedepankan restoratif justice ya kan? Dibayarin. Ya apalah dibayarin kan gitu daripada nyangkut. Bagus, cuman 10.000 aja. Iya kan. Kita bantu lah ya kan. Yang penting masyarakat bisa menikmati minyak goreng dengan harga yang relatif murah. Tapi sekarang harga meroket semua ini kata. Ini banyak sekali yang masuk ini. Iya. Yang mengeluh ya. Siapa rakus kelak banyak sakit. Iya, memang nggak boleh rakus. Karena terlalu banyak minum air putih juga bisa kembung. Iya. Apalagi minum minyak goreng. Kolesterol. Ya dari Kak Iin Lubis, Kak atau Abang nih nggak tahu kita mendadak meroket juga harganya. Iya betul. Kemudian dari mamanya Arini kelihatan sekali kalau kemarin disembunyikan ya. Kita juga juga seperti itu. Mungkin ditahan. Jadi ditahan sama disembunyikan beda ya. Beda ya ditahan tipis sama. Saja. Itu tipis saja bedanya. Tipis. Jadi kalau ditahan kan mungkin ada yang tahu, kalau disembunyikan kan nggak ada yang tahu. Tapi pada dasarnya baik itu ditahan atau disembunyikan, posisinya tetap dalam kondisi tertimbun. Berarti dia lempar batu sembunyi tangan. Ya itu berita pertama. Kita akan lanjut ke berita kedua yang tak kalah serunya. Ya kita kembali ke Kota Medan. Ini kejadiannya kemarin sebenarnya ini seorang selebgram ini ya. Ini apalah ya agak bagus lah ya bagus. Ini ya. Namanya Citra Andi ya. Ini saya kalau melihat nama Andi ini seperti nama orang-orang Makassar. Itu kalau di depan. Gitu ya. Andi Malarangeng kan? Jadi depan. Dan Andinya pakai I. ANDI. Ini kan pakai I. Ini agak gaya nih. Nih selebgram Kota Medan kenapa dia Bang ini? Mengaku menjadi korban penganiayaan dan pelecehan seksual oleh seorang pria yang diduga merupakan teman dari M. Aufar Hutapea. Oh, M. Aufar ini kabarnya suami artis gitu ya? Iya, suami artis Ola Ramlan. Jadi papan atas ya? Enggak atas kali sekarang. Iya. Tapi ini Mbak Citra ini katanya dadanya digrepe gitu ya? Katanya dia mengakunya begitu. Jadi si pelaku memasukkan tangannya gini dicekok gitu. Kalau kata orang di kampung sana dicekok ya. Anu neko dicekok ini. Kayak cuci tangan berarti. Marah dia gitu. Jadi melempar gelas. Dan kemudian si pelaku ini mendatangi korban dan mencekik, kemudian menyeret-nyeretnya begitu Bang. Sehingga korban mengalami memar di tangan dan termasuk bokongnya membiru. Mungkin terjatuh dan ditendang gitu. Biru. Denyut nih kalau biru. Denyut lah. Iya. Ini kita mungkin langsung saja saksikan videonya Bang. Kemarin Mbak Citra Andi melakukan konferensi pers. Jadi ada video. Coba kita lihat dulu. Iya, betul. Oke. Kak, pada saat itu kakak diapain aja, bisa diceritain sedikit tuh Kak? Saya diseret, langsung dipukulin, ditendang sampai berkali-kali. Berkali-kali ditendang. Kakak kenal orang enggak? Saya nggak kenal, tapi saya tahu dia teman saya. Kak, setelah melakukan penganiayaan, kemudian apa yang dilakukan dari tersangka tersebut kepada Kak? Nggak ada. Udah. Langsung meninggalkan aja gitu? Langsung meninggalkan saya. Ini Kak, cinta maaf ya Kak. Dan di lutut bersama kosa. Jadi apa itu Kak? Bang, harga laporan kita ke Polres Medan seperti apa? Kemarin kita pada tanggal berapa? Tanggal 13 kita udah buat LP dan sudah ditanggapi oleh pihak Polrestabes Medan dengan baik.
dan hari ini kita BAP pertama. BAP pertama, tadi kami sudah ditanyai semua tentang penganiayaan yang dilakukan orang tidak dikenal di KUI, di kafe KUI, begitu. Jadi kronologisnya klien saya ini, Ibu Citra ini pada saat itu diajak oleh temannya untuk menemui temannya di KUI Cafe. Di KUI Cafe, dan kebetulan klien saya ini duduk langsung di sudut paling kiri ya, paling kiri, dan salah seorang yang tidak tahu kita namanya mendatangi klien saya, menyatakan minta nomor handphone, dan klien saya bilang, ya kamu siapa? Ya klien saya nggak mau dong, karena dia nggak kenal tiba-tiba minta nomor. Jadi akhirnya kalau gitu minta nomor rekening kamu lah. Dia makin nggak mau, klien saya nggak mau. Akhirnya dia merasa tersinggung, langsung dimasukkannya, mohon maaf, tangannya ke dada klien saya. Habis itu langsung pergi dia refleks, klien saya marah, dipegangnya gelas, langsung dihantamkannya ke lantai, pecah. Dia merasa tersinggung, datang dia langsung dijumpainya klien saya, diserangnya, langsung ditarik, langsung dipukuli. Begitu kira-kira Bang. Ya, harapan kita tidak lanjuti laporan kita ini, dan ini adalah kekerasan yang dilakukan seseorang, apalagi laki-laki, terhadap perempuan, yang dimana martabat perempuan itu harus kita angkat lebih tinggi. Kita punya ibu, kita punya saudara perempuan, jadi seharusnya pihak Polrestabes harus mengungkap itu siapa pelakunya sebenarnya berdasarkan keterangan saksi-saksi. Nama saya Thomson A. Hutahayan dengan kantor hukum Permata Law Office. Pelakunya satu orang. Ya, Itu dia dalam keadaan mabuk atau gimana? Kira-kira begitulah. Kita tidak terlalu signifikan. Kejadian malam tuh, Bang? Kejadiannya malam, pagi jam 3, jam 2, jam 3 pagi. Gitu. Akibat penganiayaan? Dari penganiayaan itu, yang pertama psikis dari klien saya terganggu dong, karena laki-laki memukuli perempuan. Terus yang kedua, dia malah mengalami luka lebam di bokong, terus di paha kiri kanan, dan juga di sikunya, dan juga dengan klien saya juga ada luka seperti isi dari visumnya, udah ada visumnya. Ya, itu tadi video singkatnya Bang ya. Cuman ini ada komentar ini dari Bang Jupri ya. Ini ya, mic-nya menghalangi banget katanya. Oh iya. Oh, kayaknya menghalangi mukaku gini ya. Iya. Jadi dia tanya ini tim kreatifnya siapa katanya. Saya mau memberi ide nih. Mungkin dekornya kalau mau melamar juga. Iya. Boleh Bang kalau mau datang aja kemari. Ya sekalian Abang yang buat apanya ya. Dekornya ya. Ya. Nah, ini kembali lagi ke Citra Andi. Ini sepertinya Bang informasi yang kita terima saat kejadian Citra Andi ini datang bersama Aufar yang kabarnya ini suami Ola Ramlan ya, yang artis itu ya. Jadi memang banyak sekali tanda tanya. Jadi kejadiannya ini kan jam 3 pagi ya. Jam 3 pagi dini hari di kafe gitu ya, dengan laki-laki bersuami gitu ya. Laki-laki bersuami, laki-laki beristri maksud saya, beristri. Laki-laki bersuami agak laki-laki beristri ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan juga, banyak kan netizen yang bertanya-tanya, kakak ngapain aja jam 3 pagi gitu ya. Tapi memang tidak bisa juga kita salahkan, dan yang jelas ini sangat ini pelecehan seksual yang apalah harus. Dan ini di sisi lain juga beberapa akun gosip juga sudah mulai melihat dari sini ini jadi jalan masuk mereka, karena sebelumnya ada isu-isu gunjang-ganjing rumah tangga gitu ya. Tapi kalau kita jadi gosip ini ya. Jadi gosip kita membawa berita. Tapi itu informasi. Kita kayak mama yang dua orang itu kan. Yang hari Rabu yang kemarin orang itu kan bahas gosip. Ini kita jadi ikut bahas gosip ya, karena berkaitan. Ya, ini jadi kasus kriminal kalau kita kan. Nah, ini ternyata sebelum ke kafe itu, kafe KUI. Iya, mereka ini ke Holywing dulu gitu, baru ke Bang Soho gitu kan, baru ke sana. Pernah ke Holywing?
Belum saya, bantingnya aja. Ya ini mungkin Bang, langsung kita tanya ke reporter kita Bang, biar tidak berlama-lama. Ya, ada Bang Anu Nasution. Ya, selamat sore Mas Anu, Anugrah. Why panggilannya? Why, oke. Selamat sore Bang Arif dan Bang Agus. Ya, selamat sore. Why, bisa diceritakan ini kejadiannya kapan dan kemudian laporannya kapan disampaikan ke Polrestabes Medan? Oke, baik Tribuners semuanya. Nah, jadi kasus yang menimpa Citra Andi ini terjadi di hari Minggu, tanggal 13 kemarin. Tepatnya pukul 3 dini hari pagi. Ketika itu Andi atau Citra Andi bersama salah satu temannya yang bernama M. Aufan, yang kita ketahui juga banyak dikatakan jika M. Aufan adalah salah satu suami dari kalau salah satu suami berarti suaminya banyak. Dari Ola Ramlan sendiri. Nah, pada saat itu memang mereka diketahui sudah menyisir atau sudah beberapa kali pindah-pindah tempat, termasuk di Holy Wings Cafe, baru di Cafe Sohu dan Cuhi. Nah, kejadiannya itu di Cuhi ketika itu memang pukul 3 dini hari, dan saat itu Citra sendiri berada seorang diri ya, karena pada saat itu M. Aufan sedang pergi begitu, dia katakan sedang mengambil minuman. Namun tiba-tiba Citra mengatakan ada satu orang laki-laki yang datang menemui dia, dan dia hanya mengetahui jika tersangka atau pelaku itu adalah rekannya M. Aufan. Kemudian dia datang meminta nomor handphone, namun ditolak, kemudian meminta nomor rekening. Di situ Citra sudah mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres begitu, karena dia merasa sudah sangat dikecilkan dengan tindakan para pelaku tersebut. Kemudian dia juga mengalami pelecehan karena pelaku memasukkan tangannya ke dalam baju begitu. Dia bilang, mana nomor rekeningmu, kemudian memasukkan tangannya ke dalam baju dari Citra. Kemudian Citra merespon dengan melemparkan gelas lantai. Sebentar, itu dia meminta nomor rekening untuk apa? Dalam rangka apa? Nah, ada nggak dijelaskan itu kira-kira minta nomor rekeningmu? Kalau aku kan misalnya, Ray minta nomor rekening, aku mau bayar utang misalnya kan. Nah ini gimana? Itu minta nomor rekening kan tentu ada yang sesuatu kan. Nah kira-kira apa? Kalau Citra dia bingung dengan perilaku dari pelaku ini Bang Agus. Karena awalnya meminta nomor handphone, kemudian meminta nomor rekening begitu. Dan dia merasa kalau tindakan itu sangat merendahkan diri dari Citra. Dia ketika dikatakan soal itu, mereka tidak membahas secara menyeluruh, tapi Citra pada saat itu merasa kalau dia sudah rendahkan begitu, seakan-akan dia itu wanita yang bisa begitu ya. Itu ya, barangkali itu ininya ya. Makanya dia membantingkan gelas begitu ke lantai. Namun pelaku bukannya menenangkan atau seperti apa, khususnya seperti seorang laki-laki kepada seorang wanita, namun dia malah marah begitu. Marah, menarik, memukul dan menendang. Jadi Citra mengatakan kalau dia juga sampai diseret-seret keluar dari kafe tersebut begitu, sehingga dia mengalami beberapa luka di tangan dan di beberapa tempat lainnya begitu. Nah ini sedikit potong. Menurut informasi pelakunya ini pengusaha juga kabarnya ya? Iya benar Bang, ada informasi kalau temannya Aufan juga yang pada saat itu sedang bersama M. Aufan dan bersama Citra. Namun Citra sendiri mengatakan dia tidak kenal begitu kira-kira. Mereka sebelumnya bersama-sama ya? Wah, ini kan tadi disampaikan bahwa sebelumnya kan dari Holy Wings, kemudian dari Soho. Nah, sebelumnya itu mereka sama-sama terus gitu ya? Kalau untuk yang di dua tempat Holy Wings belum dikonfirmasi ya Bang. Namun pada saat itu di kafe Soho, di kafe yang terakhir pada kejadian mereka itu
sama ya, Puhi mereka itu sama, dan Citra mengatakan kalau dia mengetahui kalau itu temannya dari M. Aufan gitu. Sejauh ini dari polisi sudah ada keterangan belum ya? Misalnya menyita, mengambil CCTV di lokasi, kemudian mencoba menghubungi Aufar mungkin sebagai saksi. Nah, tadi kita sudah berupaya ya Bang, sampai sejauh ini kita masih menunggu dari pihak kepolisian untuk memberi komentar terhadap kasus yang sebenarnya mereka semalam sudah diperiksa begitu oleh Polrestabes Medan. Namun sampai sejauh ini belum ada tanggapan. Namun tadi kita konfirmasi kembali kepada pengacara jika sebenarnya semalam pihak kepolisian sedang mengambil CCTV yang berada di lokasi begitu untuk melihat bagaimana sebenarnya kejadian itu berlangsung begitu. Aufarnya sendiri memang tidak ada reaksi apa-apa untuk membela Mbak Citra. Nah, kalau dari pengakuan Citra memang saat itu M. Aufan itu tidak berada di lokasi ya Bang, tidak berada di lokasi soal terjadi keributan, karena ketika selesai baru dia berada di situ begitu, dan sementara pelaku sudah langsung pergi meninggalkan Citra yang posisinya di situ sudah luka-luka begitu karena mengalami pemukulan dan diseret-seret. Namun kemudian menurut pengakuan dari Citra, M. Aufan sempat membantu dia begitu ketika karena dia pada saat itu mengalami luka-luka dan mencoba juga mengkomunikasikan dengan pelaku, namun mereka pelaku kabur begitu atau tidak diketahui karena dia langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut. Iya. Identitas dari pelaku sendiri sejauh ini terduga pelaku sejauh ini sudah diketahui kah? Belum Bang, belum sampai sejauh ini belum ada, karena mereka juga Cindy tidak mengenal ya, katanya tidak mengenal ya? Tidak mengenal, dia mengakui tidak mengenal begitu juga. Semalam begitu pengakuannya, mereka tidak mengenal. Sesuai laporan mereka juga, mereka bilang hanya satu orang pria yang tidak dikenali mereka dalam laporan. Yang kenal itu Aufar barangkali ya? Aufar mengenal Bang, begitu, karena dia mengatakan itu rekannya. Baik, Anugrah, barangkali nanti berkenaan dengan kasus ini mungkin bisa ditanya kapan rencananya polisi memanggil Aufar, ya kan? Kemudian nanti dari Aufar juga bisa didalami siapa sebenarnya orang yang diduga sebagai pengusaha yang melakukan pelecehan dan penganiayaan ini. Dan kemudian juga barangkali kita juga bisa berupaya untuk mana tahu bisa mendapat rekaman CCTV terkait insiden ini. Mungkin itu saja, Anugrah. Bang Araya, Bang Agus. Mungkin itu saja. Kalau dapat CCTV-nya ya. Ya, selamat sore, selamat bertugas kembali, Anugrah. Selamat sore Bang Araya dan Bang Agus. Ya, itu tadi laporan dari Anugrah, Bang. Memang cukup panjang ya perjalanan Mbak Citra ini dari Holy Wing, kemudian ke Soho, lalu ke TKP gitu ya. TKP-nya Kafe Kuhi di Jalan Sesrayu. Sebelah mana ya? Dekat ini ya. Dekat ya. Sampai pagi juga ya. Iya, baru tahu kita ya. Ya, mudah-mudahan kita biasa ke warkop sih. Iya, mudah-mudahan sampai ini pagi bisa juga itu. Iya, pagi. Tapi kita makan Indomie. Kalau mereka kan mungkin lain ya makan. Kita paling mie Bangladesh. Bangladesh ya. Iya, jangan pedas teguh. Ya, tapi ini ya mungkin akan bergulir lebih jauh kayaknya ini karena menyangkut artis kan. Mbak Ola sendiri sampai sekarang masih bungkam, belum ada ininya. Tapi masih suaminya nggak nih? Nah itu saya belum sempat nelpon Mbak Ola. Iya. Atau kita tanya Alam Biturah nih. Makanya ini cukup menarik sebenarnya. Ketika seorang wanita berjalan dengan suaminya orang gitu. Makanya itu bisa dicari dulu lebih jauh. Ini masih suami orang atau enggak? Apa tadi? Suami lelaki bersuami. Lelaki bersuami. Ya, itu berita kedua. Kita akan lanjut ke berita ketiga yang sempat viral dan heboh. Ini ada kasus jewer telinga ya, Bang. Penjeweran duniawi ini dilakukan oleh Bapak Gubernur ya. Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi terhadap
pelatih biliar Sumut di PON kemarin, Khairuddin Aritonang alias Coki. Jadi kemarin tuh heboh, viral ya, ramai gitu ya. Ramai, videonya beredar di mana-mana. Ya kan, gara-gara tidak tepuk tangan. Kemudian walaupun itu dibantah oleh Pak Edi. Iya. Ya kan, saya tidak jewer, saya hanya pegang-pegang sedikit. Ya kan? Tapi sambil ngeremet gini. Nah, tapi ini kemudian kasusnya ini sempat bergulir ke Polda Sumut, dilaporkan oleh Coki, tapi setelah dilaporkan pelan-pelan menghilang gitu, redup. Ternyata diam-diam sudah cabut laporan gitu ya. Waduh, ini asik juga ini. Maksudnya perkaranya tiba-tiba gitu ya. Apa kira-kira apa yang membuat ini? Nah, ini dicabut? Mungkin apa ya, Bapak itu kan sudah lebih apa istilahnya, lebih mendalami ilmu agama, mungkin tidak ingin apa ya, sesuatu masalah jadi lebih banyak mudaratnya, mungkin ingin mempererat silaturahmi kan dengan Pak Gubernur, apalagi nih mau bulan puasa, bentar lagi lebaran kan, ya kan butuh apa ya, maksudnya butuh persiapan lah. Pikir uang lebaran. Kan namanya mau lebaran kan, THR biasa itu kita. Maksudnya butuh. Cuma bukan itu ya. Bukan. Maksudnya kan butuh ini ya, persiapan untuk agar saling memaafkan. Ya, gitu lebih khusyuk dalam beribadah Tidak ada lebih ganjalan, tenang lah. Tidak ada ganjalan, kemarahan, dendam dan sebagainya. Itu ya. Mungkin. Ini ada videonya enggak ya? Videonya kayaknya kalau kita angkat lagi nanti marah bapak itu ya kan. Masa itu aja kalian putar. Kami sudah cabut laporan dan sebagainya. Dan kami juga sudah bersepakat atau apa gitu. Tapi belum ada komentar dari Pak Gubernur ya? Belum ya. Dari Coki kayaknya nggak ada juga ya. Karena menurut wartawan kita ketika di telepon nomornya nggak aktif lagi, udah ganti nomor barangkali. Pengacaranya? Nggak tahu, nggak ada juga. Oke, coba kita ke wartawan tadi sudah mengkonfirmasi kepada Kabid Humas ya, apakah benar itu laporannya dicabut atau tidak. Itu kita terhubung dengan Freddy. Bung Fred. Iya. Ini kayaknya lagi di ruangan Kabid Humas ya. Jangan duduk di kursi Kabid Humas lagi kayak kemarin. Ya, Bung Freddy, ini gimana ini? Tadi kita dapat informasi dari Bung Freddy, katanya sudah cabut laporan, kemudian karena pelapor sudah cabut laporan, maka Dirkrimum kemudian menerbitkan surat untuk penghentian perkara. Ini bagaimana, Bung Freddy? Iya Bang, jadi memang benar bahwa Polda Sumut itu menghentikan penyelidikan terkait kasus jewer-menjewer yang dilakukan oleh Gubernur Sumut Edi Rahmayadi yang dilaporkan oleh pelatih biliar Coki Khairuddin atau Coki, begitu Bang. Jadi laporan ini penghentian penyelidikan ini itu diterbitkan suratnya itu pada 4 Maret lalu setelah si Coki itu datang ke Polda Sumut pada tanggal 3-nya, sebelum tanggal 4 itu tanggal 3 Coki datang untuk mencabut laporan. Jadi tak hanya mencabut laporan, jadi si Coki ini juga mencabut pernyataannya yang sebelumnya itu diberikan di dalam keterangan BAP yang disampaikan kepada penyidik. Jadi segala sesuatu yang sempat diucapkannya itu melalui keterangannya itu dicabut begitu. Padahal kan kemarin dia melaporkan Edi Rahmayadi terkait pencemaran nama baik dan beberapa ada pasal 1 lagi gitu, perbuatan tidak menyenangkan begitu Bang. Nah, berarti Fred datangnya tanggal 3 ya tadi ya? Iya, dia datang tanggal 3 Bang. Datang dengan senyap kayaknya ya? Tanpa ini padahal ya? Sebelumnya agak dia berkoar-koar bahwa inilah kayaknya yang namanya datang bagaikan petir pulang bagaikan asap ya kan, datang datang bagaikan petir pulang bagaikan asap. Iya, lanjut Per. Iya bang, padahal jika kita lihat video-video di awal itu ketika wawancara bahwa dia tuh jika pun dia berdamai itu harus disaksikan banyak orang. Iya betul.
jadi agar tidak timbul spekulasi seperti dia menerima uang dan sebagainya. Namun kali ini memang ini diam-diam ini dia senyap, bahkan tadi kita berusaha, mungkin ada puluhan kali berusaha menelepon dia tapi tidak diangkat begitu Bang. Nah kalau penasihat hukumnya gimana itu Mas Teguh ya namanya, itu kayaknya satu letting saya di kampus ya, teman dia fakultas hukum begitu Bang. Kita beberapa pengacaranya kita kenal dan Mas Teguh itu lettingan saya dan dosen gitu. Jadi apakah sudah coba dikontak Mas Teguhnya? Mas Teguh ini juga kawan-kawan tadi sempat bilang berusaha mengonfirmasi tapi nggak ada jawaban juga Bang. Jadi sama-sama tidak ada jawaban begitu Bang. Sama-sama senyap. Baik Teguh dan juga pengacaranya kan memang ini memang benar-benar senyap gitu. Senyap ya. Sehingga seperti lagu Slam ya, mencari sebab serta mencari alasan. Padahal kan kita tahu sendiri bahwa kemarin itu bilangnya nggak akan damai jika tidak mungkin oleh awak media. Ya kita mungkin berpikir apa ya positif ya, barangkali karena ini mau Ramadan gitu ya. Husnuzon. Iya, kita harus berpikiran baik begitu. Tapi memang berbaik sangka. Iya, berbaik sangka. Tapi memang yang jadi pertanyaan sebenarnya ketika datang senyap gitu ya, tiba-tiba perkara dicabut selesai gitu ya. Iya, kan kemarin tuh mereka bahkan melapor tuh kan ramai Bang, ada sekitar puluhan pengacara juga yang mendampingi kan. Ramai dampingi macam apa ya, macam mau invasi ya. Rusia ke Ukraina ya kan. Banyak ya kan wartawan di standby di situ kan. Ya kan? Iya betul. Pas mau cabut udah. Iya. Artinya dengan adanya pencabutan laporan, kasus berhenti begitu ya, Fred? Ya. Iya Bang, betul Bang. Jadi dihentikan. Ya barangkali mungkin itu saja, Fred. Nanti coba dikomunikasikan atau dikonfirmasi ulang kepada pengacaranya. Itu kan cukup banyak ya pengacaranya. Ada rombongan dan gerombolan kemarin. Saya menyebutnya karena bergerombol kan waktu datang. Maksudnya saya konotasi gerombolan ini kan orang kadangnya bisa salah kaprah. Maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia gitu kan? itu bergerombol itu rame-rame artinya. Itu mungkin nanti bisa dikonfirmasi ya kan? Kalau bisa ke Coki juga. Tahu. Tanya kabarnya gimana Bang, sehat? Sehat Bang. Kan ini mau puasa gitu kan. Ya mungkin itu saja Fred. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya Bang, kasih Bang. Ya. Nah kayaknya Freddy masih kurang terima ya. Kemarin datang ini kan kok tiba-tiba filosofinya ini apa ya, memang masuk filosofi itu tadi. Pergi bagikan apa, datang bagikan petir, pergi bagikan asap. Iya. Betul. Ya ini coba nanti apa ya, kita konfirmasi ulang ya, khususnya kepada Mas Teguh ya. Mas Teguh aja ya. Mas Teguh mungkin lebih relevan lah dalam memberikan jawaban. Saya yakin dan percaya itu, ya kan, karena nggak mungkin kan Mas Teguh bohong, ya kan. Berarti Bang Coki mungkin bohong. Saya tidak mengatakan demikian, gitu. Iya. Ya, jadi kita husnuzon, nggak boleh suuzon. Puasa ini. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang mengganjal. Iya. Mengganjal. Ya itu 3 berita ya Bang. Tadi soal masalah minyak goreng. Kemudian masalah ini kita persingkat saja, minyak goreng, kemudian masalah Mbak Citra Andi, dan yang ketiga juga soal masalah kasus jewer telinga yang kemudian akhirnya dicabut gitu ya. Nah memang yang menjadi perhatian sekarang ini adalah soal minyak goreng tadi memang Bang. Di satu sisi ketika harga ecer ditetapkan, minyak goreng tiba-tiba langka. Ya kan. Kemudian ketika aturan itu dicabut, mendadak muncul dengan harga yang wow, ya kan. Nah ini membingungkan masyarakat ini, ya kan. Jangan sampai apa ya, ada
semacam kecurigaan lah ya. Suuzon tadi ya. Ini kan bahaya. Kalau ini nggak bisa husnuzon ini. Nggak bisa. Suuzon. Jadi menurut para pengamat ya itu kemungkinan begitu ya, minyak ditahan gitu ya Bang. Ya. Tadi ada juga netizen yang bilang ini disembunyikan gitu ya. Memang antara ditahan dan disembunyikan itu beda tipis saja. Ya kan? Walaupun antara ditahan dan disembunyikan itu posisinya tetap sama-sama ditimbun. Ya, sehingga ketika harga kembali normal ini barang keluar lagi ya kan. Makanya kemarin ketika minyak langka ini banyak Bang yang coba membuat minyak pakai minyak kelapa gitu. Dan saya sendiri sempat berusaha juga pakai minyak wajah. Saya keluar gini karena saking langkanya. Capek kali kerja kan. Mau saya peras gini muka. Waduh, ini cobalah ya. Ini ketika harga sudah maksudnya minyak sudah kembali ada, harganya coba disesuaikan lah ya. Harganya dinormalkan lah, paling tidak seperti sebelumnya. Iya, jangan sampai yang apalagi ini mungkin ini ada juga kayaknya ya kecurigaan masyarakat ini kan ada juga ini mau puasa makanya minyak keluar dengan harga yang tinggi katanya mengikuti harga-harga bahan pokok. Biasa kan begitu Bang. Bahan pokok pasti naik. Semacam tradisi lah ketika mau Ramadan apa-apa pasti naik gitu. Kenapa harus gitu? Itu nggak tahu. Sama halnya dengan begini Bang, ketika turis asing datang pasti harganya mahal kan barang. Kenapa gitu? Ya kan padahal itu kan nggak harus begitu ya. Iya. Kenapa nggak normal-normal aja? Iya. Mungkin karena pembuat kebijakannya juga kadang abnormal. Cara mengambil kebijakannya ini kan abnormal. Iya, normal ini. Iya kan? Betul kan? Tiba-tiba aja 14.000. Tiba-tiba kok murah kita beli kan? Tapi langka barang. Tapi habis itu nggak ada barangnya. Kan gitu. Ini kan kurang ajar juga. Nggak tahu kita parameternya apa itu kan tadi kita. Ya ini persoalan minyak goreng, kemudian harga kebutuhan pokok lain. Ya kalau bisa biasanya memang standar lah dibuat ya kan? Daging pasti naik nanti. Daging udah pasti kan. Mau dekat punggahan nih katanya kan. Berapa harganya kan? 2 kali lipat kok bisa? Itu makanya kan agak aneh ya. Semacam jadi tradisi. Ayam naik, cabai naik, ya kan? Makanya saya juga agak bingung sebenarnya. Kok bisa tiba-tiba harganya nyambung gitu ya. Nanti habis Lebaran turun lagi gitu ya. Apa karena ketika menjelang Ramadan itu ada putaran uang yang kan nggak juga kan? Mungkin karena banyak buka puasa bersama gitu ya kan? Ya orang berbelanja lebih gitu kan? Gitu ya, itu kan yang punya uang. Kalau yang kita gini kan tetap juga kan? Makanya ini agak aneh lah ya. Kemudian ada juga ini Bang kemarin, bukan kemarin sih, beberapa hari ini ada yang viral. Apa itu? Soal seorang lelaki yang bernama Saifuddin. Iya kan? Yang meminta ini. Iya, meminta beberapa ayat dalam Al-Quran ini dihapus. Nah, ini Pak tolonglah. Yang begini-begini ini nggak usah lah, ya kan? Jangan ada isu-isu memecah belah umat beragama gitu ya, Bang. Biarlah Indonesia ini tentram, aman, damai gitu ya. Kalau misalnya kita dalam menjalankan ibadah, kita dalam menjalankan agama ini ada perbedaan-perbedaan, sudah semestinya bukan dijadikan bukan dijadikan jurang pemisah gitu ya. Orang Indonesia ini suka kali begitu Bang, selalu cari-cari perbedaan. Kenapa selalu cari perbedaan, nggak mencari persamaan aja kan gitu kan? Iya, kenapa kok terus perbedaan itu indah sebenarnya dan kalimat-kalimat provokatif menurut saya muncul. Ada bahasa bahwasannya pesantren mengajarkan radikalisme. Ini kan nggak tepat. Ini menurut saya sangat tidak tepat sekali. Dan saya rasa Bang, ini polisi juga harus bergerak cepat begitu agar supaya tidak merebak, agar masyarakat juga tidak menjadikan isu ini goreng-gorengan. Contoh misalnya Bang, itu kemarin Habib Anu ngomong gini langsung tangkap. Ini kok enggak? Ini kok enggak? Nah, ini juga harus menjadi perhatian agar
isu ini tidak semakin panas dan tidak menjadi perpecahan begitu. Karena tidak bergulir ini sangat sensitif gitu. Sekali Bang, soalnya sudah meminta mengubah ayat ini kan sangat sangat sensitif sekali. Makanya ini emangnya bisa ngubah ayat? Nah ini nggak bisa. Ini bukan dongeng gitu, bukan apa gitu, karang-karangan gitu ya. Bukan. Ini kan turunnya dari Tuhan kan. Memang sudah seperti itu. Kecuali gitu. Misalnya berita reporter itu bisa kita ubah agak bagus, bisa. Tapi kalau yang menyangkut kitab suci, janganlah jangan menyinggung-nyinggung hal yang sensitif begitu. Ini ya cobalah Indonesia ini kalau bisa damai-damai lah ya. Nggak usah lagi kalaupun mau cari-cari sensasi, nggak usah nyinggung-nyinggung agama gitu maksud saya. Kalau mau cari sensasi misalnya kayak kemarin mengupas kelapa gitu kan. Atau mukuli pohon pisang. Iya, atau makan durian sak kulit-kulitnya gitu kan. Itu sensasi. Gak apa-apa kalau kayak gitu. Gak apa-apa, kita hormat. Hiburan. Untuk kita hiburan kayak gitu kan. Dan jangan cari sensasi yang menyinggung-nyinggung soal agama, ras, ya kan, suku, budaya. Ini bahaya. Yang katakanlah yang bukan negatif, yang agak positif saja seperti misalnya masalah halal kemarin kan. Itu aja jadi ribut kan. Makanya apalagi yang apalagi yang ini kan betul-betul negatif ya kan, sangat menyinggung kan. Kalau kemarin hanya bentuk itu kemudian jadi bentuk gunungan. Nah, itu aja udah jadi ribut kan. Apalagi begini. Apalagi seperti ini. Nah, ini ya saya pribadi lah ya mengimbau kepada siapapun lah. Ayolah kita bangun narasi-narasi positif. Iya, narasi positif gitu. Masa hal-hal yang begini yang mau kita wariskan ke anak cucu nanti ini kan walaupun saya belum punya anak dan cucu gitu ya. Tapi, saya punya anak belum punya cucu. Belum, ya. Makanya kan Bang kalau hal-hal semacam ini terus ditanamkan gitu ya. Kan semakin ke belakang semakin berbahaya. Iya, sama misalnya dengan kubu-kubu organisasi tertentu misalnya yang menanamkan ini kalau loreng ini musuh kita. Nah, ini kan ini yang terus dibangun sehingga kebencian itu terus membara padahal kenapa harus ada musuh ya? Iya, padahal kan belum tentu Bang. Misalnya kita nggak kenal dia terus dia ini jahat nih kan belum tentu kan. Nah, ini cobalah hal-hal yang begini ya. Ini kalau bisa sekali lagi aparat penegak hukum harus bertindak agar tidak ada isu-isu liar karena masing-masing punya buzzer ya, pasti nanti di sedemikian rupa. Selalu gitu buzzer-buzzer ini kan selalu punya pembelaan dia. Iya, makanya ayolah ya kita sayanglah kalau negara ini pecah belah gitu kan. Jangan sampai lah. Di saat orang lain mungkin sudah membangun apartemen di planet lain kita. Elon Musk mau ke Mars kan? Ini kita terus berkutat dengan hal-hal itu terus ya kan. Mau nggak usah dibahas kalau soal itu. Kalau aku ya kalau soal agama ya pribadi. Pribadi. Bagaimana kita menjalankan agama itu, yaitu agama urusan kita sama Tuhan. Makanya seperti lagunya sosial punk rock itu Bang. Perbedaan bukanlah perang, lahiriah sudah ada. Perbedaan bukanlah perang, kami ini memang ada. Artinya semuanya itu memang sudah ada gitu. Jadi nggak perlu lagi gitu ya. Dan ya perbedaan itu harus dipelajari, bukan dimusuhi gitu. Bukan dijadikan bukan digosok-gosok terus, bukan dijadikan sebagai bahan untuk berkelahi. Iya, pokoknya jangan mencari sensasi yang berbau agama lah. Sekali lagi kalau ada orang-orang yang mencari sensasi lewat agama ini tolak ukur isi kepalanya itu jauh di bawah standar sekali ya kan. Jangan nggak dibawa. Iya, ditinggal dulu ya, rupanya ditaruh di WC kepalanya gitu ya. Nah, ini harapan kita begitu, semoga Indonesia tetap aman dan damai. Kalau ada isu-isu miring menyangkut agama, mari disikapi dengan bijak begitu dan aparat kepolisian harus bergerak cepat untuk menyelesaikan kasus ini agar tidak menjadi bola panas di tengah masyarakat begitu ya Bang. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan dalam segmen Selamat Sore Medan. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami memohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.